Oke, sebelum lebih lanjut, saya akan coba testing apakah kita sudah berhasil mengirimkan username dan password. Jadi ini saya akan echo aja username, username dan echo password. Oke, kita balik ke sini. Kita coba admin 1234 login. Oke, admin 1234 ya sudah berhasil dikirim, berarti link-link kita sudah berhasil, sudah benar penulisannya. Sebelum lanjut, harusnya password kita berupa sebuah enkripsi. Jadi bukan yang kita tampung ke dalam database, nggak boleh langsung berupa password mentah-mentah 1234, harus kita enkripsikan. Oleh sebab itu, PHP memiliki beberapa fungsi enkripsi yang umum. Yang paling gampang dipakai adalah MD5 dan paling umum sih dipakai adalah MD5, MD5. Jadi kenapa kita harus enkripsi? Supaya jika amit-amitnya seorang hacker bisa masuk ke dalam database kita, si hacker itu nggak bisa ngelihat langsung apa yang kita tulis sebagai password. Jadi mereka akan ngelihat, walaupun dia bisa tahu sekarang passwordnya adalah apa, tapi dia nggak tahu yang kita tulis sebenarnya adalah 1234. Dia berupa sebuah kombinasi angka dan huruf yang tidak bisa dapat dibaca oleh mata manusia. Jadi contoh aja, echo fungsi MD5 di PHP ya sama MD5, gampang gitu aja. Masuk ke dalam tanda kurung dan apapun yang ingin kita enkripsikan kita masukkan ke dalam kurung dalam berupa teks. Contohnya adalah 1234. Oke. Kita pengen tahu 1234 ini kalau di enkripsi pakai MD5 nih hasilnya apa sih? Nah, kita login, masuk ke ini dan hasilnya adalah seperti ini. Dia akan apapun yang kita masukkan, berapa panjang dan berapa pendek, integer maupun karakter aneh, tanda tanya, bintang, kurung kurawal, dia akan selalu mengekripsikannya dengan hasil adalah 32 bit kombinasi antara huruf karakter antara huruf dan angka. Jadi hanya huruf kecil dan angka dari 0 sampai 9. Dan hurufnya juga huruf-huruf normal ya, alfabet. Ini kita copy aja dan kita replace admin kita, admin ini ya. Kita inline edit aja di XMPP yang baru ini, bisa inline edit dengan kode ini ya. Jadi seandainya hacker bisa masuk ke dalam database kita, dia nggak tahu kalau password kita adalah 1234 ya. Jadi bagi Anda yang suka dengan password universal, di mana Anda menuliskan password dimanapun, yaitu supaya gampang ingatnya, di email Anda, password untuk handphone, password untuk Yahoo Messenger, password untuk administrasi, password untuk Windows Anda, sama semua. Maka ini adalah hal yang cukup sangat menguntungkan, karena walaupun si hacker bisa ngelihat kode ini, dia nggak tahu bahwa sebenarnya password Anda adalah 1234. Oke, jadi ini adalah enkripsi satu arah. Setahu saya belum pernah ada fungsi pengembalian daripada MD5, enkripsi MD5. Jadi ini sangat aman sampai detik ini. Oke, di sini berarti yang kita cek adalah bukan password lagi, tapi ini harus kita enkripsi juga supaya hasilnya sama. Ini kan, jadi ini pun harus kita masukkan ke dalam sebuah enkripsi MD5. Sorry, seperti itu. Jadi yang sekarang yang kita cek adalah bukan 1234-nya, tapi hasil enkripsi daripada 1234. Apakah cocok dengan yang ada di database? Oke. Nah, jadi gini, kita rapikan sebentar. Oh ya, kita membandingkannya untuk teks kan ya. Jadi kita harus pakai titik pakai kutip satu di sini. Karena kutip 2 sudah saya gunakan untuk kode PHP-nya ya, di luar ini kutip 2-nya. Oke. Lalu kita tampung ke dalam result MySQL query. Oke. Dan kita jangan row tapi 6 row atau jumlah baris. Dia akan ngecek, kita nggak perlu MySQL associative ya, fetch associative, tapi MySQL count row aja. Jadi MySQL 6 rows dari result. Jadi dia akan mengembalikan berapapun jumlah data yang match dengan username ini dan password yang ini.
Kalau if 6 rows-nya adalah 1, berarti ada satu yang cocok, hanya satu ya, jadi 2 nggak bisa. Maka kita akan ngeset session, underscore session admin status sama dengan 1. Oke, dan kita akan redirect header location location titik ya, pakai titik-titik karena kita ada di dalam folder modul index.php. Oke, dan kita akan buka ini admin status kita akan hapus, nggak perlu lagi sekarang. Dan if session setnya juga sekarang kita buka, jadi nggak diblok lagi, nggak di komen. Oke, kita coba tes. Kita balik, posisi kita di sini karena belum ada admin statusnya masih 0 atau belum di set. Username kalau kita set admin 789 ya, ngaco ngalah pokoknya. Kalau ngaco dia nggak akan terjadi apa-apa, balik ke halaman ini lagi. Nanti kita akan set supaya keluar sebuah notifikasi bahwa username Anda salah. Tapi kalau benar admin 1234 login, maka dia akan langsung masuk ke halaman index. Oke, jadi gitu caranya. Sekarang kita akan buat tombol logout ya, gampang aja. Kita balik ke halaman login kita. Kita sekarang include header. Jadi dimanapun si username ini bisa, si admin ini bisa keluar. Tapi untuk logout Anda harus login terlebih dahulu. Oke, kalau gitu header ini pun saya masukkan ke dalam admin satu-satu. Apa nggak usah? Oke, kita tutup dulu deh sementara. Kita tulis di konten yang main. Oke. Kita buat di sini logout. Oke. Dan inilah sebuah anchor tag. Href, kosongkan terlebih dahulu. Kita tutup anchor tag kita. Href-nya adalah menuju ke modul logout.php. Oke, kita sekarang buat file logout di modul logout. Untuk logout ini jauh lebih mudah dibanding login, yaitu hanya perlu session start karena kita akan menggunakan variable session start. Oke, dan unset ya, jadi kita kalau memisahkan menggunakan iset, kalau unset berarti membuat supaya jadi dia variable itu dihapus, dan ini berlaku untuk session. Tapi unset ini tidak berlaku untuk cookies ya, jadi untuk cookies nanti saya akan berikan tutorialnya cara gimana untuk unset. Admin status ya, lalu di redirect ke halaman paling depan, header location, keluar satu folder index.php. Oke, kita refresh, ada logout di sini. Kita logout. Kita coba sekali lagi, admin 1234 login, bisa logout. Oke,